Auto jadi bestseller nih. Laptop mini keluaran terbaru tahun 2025. Ini bisa jadi tablet. Murah, speknya mantap, menggunakan prosesor Intel Twin Lake terbaru dengan RAM 12GB dan SSD 512GB. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi video sebelumnya kita ada ngebahas beberapa perangkat Windows ya. Ada laptop mini dengan ukuran 8 inch, terus ada juga tablet mini yang ukurannya 8 inch juga. Nah, kedua video tersebut dapat views dan juga respon yang cukup rame ya. Bahkan banyak juga komentar positif ya, walaupun banyak komentar judul juga. Nah, jadi ternyata banyak juga nih guys di Indonesia yang masih pengen punya perangkat Windows tapi simple, gampang dibawa-bawa. Tapi untuk kedua produk yang kita bahas sebelumnya itu memang butuh penyesuaian lagi ya untuk penggunaannya. Untuk laptop mini, layout keyboardnya tuh beda dari kebanyakan laptop lain. Dan untuk tabletnya, ini butuh keyboard dan juga mouse eksternal lagi kalau mau dipakai kerja. Dan kali ini kita mau bahas sebuah perangkat Windows lagi ya. Di sini ada sebuah laptop yang ukurannya masih terbilang mini, tapi secara tampilan dan penggunaannya ini udah seperti laptop dengan ukuran yang besar guys ya. Dan yuk langsung aja kita bahas produknya. Nah, untuk ukurannya ini masih tergolong mini ya, walaupun nggak semini yang kita bahas sebelumnya. Tapi kalau dibandingin dengan MacBook Air yang 13 inch ya tentu ini lebih simple. Dan laptop mini ini juga laptop convertible ya, so bisa dilipat hingga 360 derajat dan bisa 4 mode penggunaan. Ada mode laptop, mode tablet, mode tenda, dan juga mode stand. Kalau untuk produknya sendiri ini ukurannya 244 mm kali 166,4 mm, yang untuk bagian tertipisnya di 11 mm aja. Sedangkan kalau untuk bobotnya ini nggak sampai 1 kg. Nah, untuk bodinya ini kokoh dan solid, materialnya menggunakan aluminium alloy dan ini warna space gray, so looknya juga premium. Kalau untuk layarnya sendiri ini ukurannya 10,51 inch, panelnya IPS, resolusinya 1920 x 1200 pixel dengan rasio 16:10. Kalau untuk tampilan warnanya ini bagus dan warnanya juga cakep ya. Aku tes menggunakan Spider X Elite, layarnya ini punya 92% sRGB dengan 350 nits brightness. Nah, untuk di atas layarnya ini ada 2 megapiksel kamera. Oke, jadi ini adalah hasil video dan juga audio dari MiniBook X ini. Yang untuk penempatan kameranya dia ada di atas layar ya. Jadi untuk tampilannya ini seperti laptop pada umumnya. Yang untuk resolusinya sendiri ini bisa 1200p. So secara kualitas ini udah cukup banget ya kalau misalnya mau dipakai untuk video call ataupun meeting online. Oke, yuk lanjut. Buat portnya sendiri ini benar-benar minimalis. Jadi sebelah kiri cuma ada 3,5 mm audio jack. Kalau sebelah kanan di sini ada tombol power dan 2 USB-C 3.0 full feature. Jadi ini support dengan PD 3.0 ya, bisa data transfer dan juga display. Nah, yang menarik di keyboardnya nih. Jadi laptop ini tuh ukurannya kecil tapi punya full size keyboard. Untuk tombolnya lengkap dan ukurannya juga normal ya. Bisa dibilang untuk keyboardnya ini tuh dimentokin, so bagian kanan kirinya itu tipis banget. Dan ini juga dikasih touchpad ya, ukurannya emang kecil tapi responsif, terus support Windows gesture dan kliknya juga empuk. Kalau pengalaman ngetik ya ini nggak butuh adaptasi lagi ya, udah aman kayak ngetik di laptop biasa dan lebih enak juga karena ini udah touchscreen. Dan salah satu yang gokilnya lagi, misalnya kita ngetik malam-malam, aman karena keyboardnya ini ada backlightnya. Oke, yuk lanjut kita bahas spek yang dibawa cuy MiniBook X. Jadi prosesornya ini menggunakan Intel Twin Lake N150, punya 4 core dan juga 4 threads, 6GB L3 Intel Smart Case dengan maksimal turbo frekuensi up to 3,6 GHz. Untuk GPU-nya ini Intel Graphic yang OS-nya ini Windows 11 Home Original. Untuk RAM-nya 12GB LPDDR5 dan SSD-nya 512GB PCIe 3.0. Jadi kalau dibandingin dengan generasi sebelumnya yang Intel
N100, kecepatan CPU-nya ini ada peningkatan hingga 33% dan GPU-nya ada peningkatan hingga 11%. Kalau speed SSD-nya ini juga lebih kenceng ya, read-nya sampai 3300-an MB per second dan write-nya di 2700-an MB per second. Nah, ini aku tes untuk editing video di CapCut. Jadi aku coba edit video TikTok 1 menit, resolusi Full HD. Tentu aja ada color correction, transisi, teks dan lain-lain ya. Intinya video TikTok. Dimana untuk proses rendering video 1 menit ini butuh waktu cuma 20 detik aja. So masih nyaman lah ya dipakai untuk editing video pendek. Kalau dipakai untuk sekolah, kuliah, kerja ya, terutama office, tentu aja secara spek juga udah mencukupi. Kalau untuk edit video tipis-tipis di Lightroom atau Photoshop juga masih aman ya. Ini bisa dikoneksikan ke monitor eksternal, so workspace-nya juga luas. Dan kalau untuk browsing atau nonton YouTube multimedia ini juga enak, dia punya dual speaker yang ada di samping kanan dan kirinya. Untuk keluaran suaranya ini udah cukup oke nih buat ukuran laptop mini. Nah, untuk koneksinya ini udah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Jadi kita bisa koneksi ke gamepad juga. Ini aku tes untuk main Genshin Impact di grafis low dengan resolusi HD. Ini ternyata masih playable. Nah, kalau untuk suhu permukaan laptopnya sendiri, suhu tertinggi pas dipakai gaming ini lumayan anget ya, sampai 45 derajat Celcius. Kalau palm rest-nya sih aman, 35 derajat Celcius. Dan untuk exhaust-nya juga lumayan nih, sampai 42 derajat Celcius. Kalau bagian bawahnya sendiri ini sampai 47 derajat Celcius ya. So nggak disarankan kerja berat di atas bantal atau kasur. Lebih baik di meja aja biar panasnya bisa keluar. Dan laptop ini dia punya sistem pendingin ya, dengan 1 fan dan 2 heat pipe. Nah, kalau untuk baterainya sendiri ini 28,88 watt hours dan sayangnya baterainya emang lumayan boros juga ya. Kalau untuk lokal video playback sih ini bisa up to 6 jam, tapi kalau untuk browsing atau kerjaan office ini cuma bertahan 4 jam. Ya untungnya sih ini bisa di-charge pakai power bank aja. Nah, untuk kesimpulannya, misal dibandingin dengan Cuy Minibook yang 8 inch kemarin, untuk secara pemakaian tentu aja ini lebih nyaman ya, karena selain ukurannya lebih besar, prosesornya juga lebih kenceng, keyboardnya ini udah full size plus ada touchpadnya juga. Dan tenang aja, ini masih bisa juga kok untuk masuk ke sling bag. Tapi tetap ya, dari segi ukuran memang ini nggak sesimpel yang ukuran 8 inch, dan tentu aja ada hal yang nggak ada juga. Misalnya ini tuh nggak ada fingerprint sensornya. Sama satu lagi yang menurut aku paling ribet, dia ini nggak ada USB-A atau USB yang biasa. Jadi cuman ada USB Type-C aja. Kalau buat saya pribadi yang memang udah user MacBook ya, yang udah nggak pakai USB-A, itu sih udah terbiasa. Tapi buat pengguna laptop pada umumnya yang tentu aja masih pakai USB-A, ya harus ribet karena butuh konverter tambahan lagi. Tapi di sini guys, kalau aku ngeliat yang versi prosesor Intel N100 aja rame, terjual lebih dari 100 unit. Saya rasa tentu aja ini juga banyak dicari ya, atau banyak diminati karena prosesornya lebih kenceng dengan harga yang nggak selisih jauh. Nah, buat kalian yang berminat, untuk link belinya ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk yang ada di bawah ini. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.